Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Sahaleh Karnawijaya. Saya akan menampilkan hasil tugas saya yang berjudul Dampak COVID-19 terhadap usaha kecil di Kosambi. Terlebih dahulu, akan saya tampilkan tugas yang diberikan pada saya untuk memberikan konteks. Baiklah, tugas yang diberikan adalah untuk melihat dampak COVID-19 terhadap usaha di sekitar saya. COVID-19 sendiri berdampak bukan hanya pada usaha di sekitar saya, tetapi pada ekonomi dunia pada umumnya. Pertama, akanlah saya tentukan usaha di sekitar saya yang akan menjadi objek observasi. Dikarenakan lokasi yang dekat dengan tempat saya tinggal, akan saya pilih objek observasi berupa pedagang sayuran pada pasar pagi Kosambi. Seperti yang bisa Anda lihat, objek observasi saya merupakan pedagang sayuran yang berdagang dengan membuka lapak sementara pada pasar pagi. Pedagang sayuran pada pasar pagi Kosambi umumnya hanya berdagang pada pagi hari mulai dari subuh sekitar jam 4 hingga jam 5.30. Atau jika mereka memiliki lapak sendiri di dalam pasar, mereka akan pindah ke dalam pasar pada saat jalanan mulai aktif, yaitu sekitar jam 5.30 tadi. Lalu, sebelum dilihat dampak COVID-19 terhadap para pedagang sayuran di pasar Kosambi, akan saya analisis terlebih dahulu pedagang tersebut berdasarkan marketing mix-nya. Marketing mix yang akan saya gunakan merupakan marketing mix dengan 4P, yaitu Product, Price, Place, and Promotion. Barulah nanti akan dilihat apakah ada perubahan dari 4 aspek ini yang dikarenakan oleh pandemi COVID-19. Pertama, secara produk, pedagang sayur sudah jelas hanya menjual sayuran. Mereka memiliki produk yang berdasarkan teori diklasifikasikan ke dalam convenience good, atau lebih spesifiknya lagi, staple goods, yang berarti sayuran umum dibeli dan dibelinya secara rutin. Hal ini dikarenakan sayuran memiliki shelf life yang pendek. Maka pembeli yang mengkonsumsi sayuran secara rutin pasti pun akan rutin membelinya. Kedua, akan dilihat aspek price. Secara price, pedagang sayuran menggunakan produk line pricing, yang berarti di mana harga sayur biasanya ditetapkan pedagang berdasarkan harga dari produsen atau supplier dan harga pesaing. Pedagang sayur akan mencari harga di mana mereka masih mendapatkan untung dengan harga yang masih bisa bersaing untuk menarik pembeli. Dikarenakan pedagang sayur pada pasar pagi Kosambi memiliki batas waktu. Pada saat jalanan sudah aktif, mereka tidak bisalah berdagang di pinggir jalan lagi. Maka dari itu, pada saat mendekati waktu bubar, biasanya harga pun akan mulai bersaing, akan diturunkan untuk menarik pembeli lebih banyak. Selanjutnya akan dilihat aspek ketiga. Secara place, pedagang sayuran beraktivitas sebagai wholesaler, di mana mereka membeli produk dari produsen ataupun dari agen secara banyak
dan dijual lagi untuk mendapat keuntungan. Maka channel distribusi yang digunakan merupakan indirect channel. Selanjutnya, aspek keempat akan dilihat secara promotion. Pedagang sayur secara umum tidak menggunakan banyak dari promotion tools seperti advertising, sales promotion, ataupun public relation. Hal ini dikarenakan pedagang sayur yang hanya berdagang di tempat dan merupakan usaha kecil. Promotion tools yang digunakan pun hanyalah sedikit, seperti personal selling dan direct marketing, di mana pedagang memasarkan dan menjual produk secara sendiri, personal, atau individu, dan dengan berinteraksi secara langsung dengan pembeli dan konsumen. Baiklah, sekarang akan saya jelaskan efek pengaruh pandemi COVID-19 terhadap usaha yang diamati. Secara umum, menurut pengamatan saya, adanya pandemi COVID-19 terhadap pedagang sayuran di Pasar Kosambi memiliki efek yang relatif kecil. Tidak seperti sektor ekonomi lain. Tidak ada kehilangan pekerjaan, tidak ada pengangguran yang dikarenakan oleh pandemi ini pada pedagang Kosambi. Dikarenakan memang tidak adanya yang dipekerjakan, merupakan usaha sendiri. Penjualan pun tidak berbeda jauh dikarenakan produk yang memiliki shelf life rendah, konsumer dan pembeli pun tetap membeli sayur secara rutin seperti biasa. Tidak ada penimbunan, tidak ada pembelian massal. Walaupun adanya penurunan pelanggan kecil, terutama pada saat masa awal PSBB diberlakukan kemarin. Baiklah, sekarang akan kita lihat dari marketing mixnya lagi, apakah ada perubahan. Pertama, kita lihat produk. Secara produk, tidaklah ada perubahan. Pedagang tetaplah menjual hal yang sama, berupa sayuran-sayuran lagi. Dan sayuran pun tidak berubah secara teori, tetap diklasifikasikan sebagai convenience good. Lalu kita lihat harga. Sayuran sendiri di sini tetap mengalami kenaikan dan penurunan seperti biasa tanpa ada pengaruh besar dari pandemi. Seperti yang disebut tadi, pengaruh utama adalah dari produsen, supplier, dan agen. Di mana produksi dari sayuran tidak dipengaruhi oleh pandemi. Begitu pula dengan agen-agen dan supplier tidak mengalami dampak dari COVID-19 yang besar. Lalu dilihat berdasarkan aspek ketiga, place. Nah, channel distribusi yang digunakan tidaklah berubah. Lokasi berdagang pun tidak berubah, masih sama. Tidak seperti pasar-pasar yang diberitakan pada TV dan media lainnya. Pasar Kosambi tidaklah ditutup pada saat PSBB, apalagi pasar pagi. Menurut saya, PSBB mempengaruhi pedagang dengan menurunkan penjualan, tetapi itu sangat sedikit. Tetapi penurunannya betul-betul sedikit dan itu hanya pada awal-awal saja. Dikarenakan kebanyakan pembeli merupakan orang lokal dengan rumah yang dekat dan PSBB sendiri tidak berlaku pada Jalan Ahmad Yani pada pagi hari, di mana waktu pedagang sayur itu betul-betul aktif pada pasar pagi. Tetapi ini bukan berarti pedagang tidak kehilangan konsumen, karena bisa dilihat bukti secara langsung bahwa penjualan memang menurun. Para pedagang yang biasanya kehabisan produk pada saat pasar mulai bubar, pada saat masa awal PSBB memiliki sedikit sisa produk yang belum terjual, walaupun hanya sangat sedikit. Hal ini berdasarkan pengamatan saya yang menjadi alasan terjadinya suatu reaksi yang sangat mencolok dari efek pandemi ini. Sekarang akan kita lihat reaksi tersebut dan juga aspek keempatnya. Pedagang yang awalnya hanya melakukan penjualan di tempat, sekarang menerima pemesanan
sehingga dagangan yang sisa tadi itu bisa dipesan secara online dengan sosial media dan nanti akan diantar. Jika rumahnya dekat, akan diantar sendiri. Jika jauh, akan menggunakan jasa pengiriman seperti GoSend dan lain-lain dengan biaya pengiriman ditanggung pembeli. Hal ini merubah aspek keempat dari 4P marketing mix tadi. Pedagang yang promosinya hanya dengan menggunakan direct marketing dan personal marketing itu sekarang bisa melakukan advertising dengan mengontak konsumen terlebih dahulu dengan akses pada sosial media konsumen-konsumen tersebut yang memesan. Tidak lagi mereka hanya menunggu dan memanggil pembeli yang lewat dari pinggir jalan, tetapi bisa melakukan advertising secara online sendiri. Dan langsung hal ini membuktikan dengan dorongan pandemi, pasar tradisional pun mulai memasuki pada era digital. Walaupun pedagang pada umumnya masih melakukan perdagangan yang sama, membuka lapak pada pagi hari. Tetapi mereka sudah mulai menerima pesanan dan aktivitas perdagangan digital di mana sebelum pandemi ini tidaklah terlihat mereka melakukan hal itu. Hal ini membuktikan bahwa emang era digital dan online based marketing sudah mulai diterima oleh para pedagang ini. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.